yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama kita sudah membahas tentang komputer itu apa, masyarakat itu apa. Kemudian kita sudah bahas berbagai aplikasi komputer dalam kehidupan masyarakat yang digunakan untuk berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus kita sudah belajar tentang sejarah komputer itu seperti apa, internet itu seperti apa, perkembangan perangkat keras maupun perangkat lunak, perkembangan internet seperti apa. Terus sudah mempelajari ekonomi, pemanfaatan komputer dalam bidang pekerjaan apapun. Selanjutnya kita akan bahas tentang kita akan bahas tentang digital divide. Terus ada digital inequality, knowledge divide, digital literacy, information literacy. Pas itu digital divide kita pelajari seiring perkembangan teknologi sekarang ini, di mana kita dituntut untuk bekerja dengan menggunakan komputer dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencari informasi. Namun di Indonesia sendiri masih mengalami kesenjangan digital atau digital divide. Apa sih itu digital divide? Digital divide itu adalah kesenjangan ekonomi dan sosial yang terkait dengan akses penggunaan atau dampak teknologi informasi dan komunikasi. Atau digital divide mempunyai arti sebagai kesenjangan antara individu, rumah tangga, bisnis, dan area geografis pada tingkat sosial ekonomi. Terus ada pula pengertian digital divide menurut beberapa ahli. Menurut Kamus Besar kemudian
Sana masuk. Lanjut. Apa sih?
Kemudian, menurut beberapa ahli menjelaskan digital divide adalah sebagai berikut. Menurut Kamus Komputer dan Teknologi Informasi, digital divide yaitu digunakan untuk menerangkan perbedaan antara kemampuan dalam hal akses dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi modern. Kemudian, di antara hal tersebut mereka tidak berpeluang sebagai penikmat teknologi. Terus menurut Direktorat Pemberdayaan Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika, digital divide mempunyai arti sebagai kesenjangan atau gap antara rumah tangga, bisnis, dalam artian dalam kelompok masyarakat. Kemudian di area geografis pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda. Selanjutnya, terus faktor-faktor penyebab kesenjangan digital yang pertama adalah infrastruktur. Yang dimaksud dengan infrastruktur itu adalah fasilitas pendukung dalam kelancaran untuk mengakses suatu teknologi, contohnya listrik, internet, kemudian komputer yang kita gunakan. Terus apa saja sih contohnya? Nah itu contohnya dalam dunia pendidikan untuk mencari mata pembelajaran. Terus di kota-kota besar mungkin terjangkau jaringan internet. Namun di beberapa daerah terpencil belum merata ya akses internet. Kemudian kekurangan SDM. Ini sering sekali terjadi kekurangan SDM. Terus kenapa sih diperlukan SDM? Karena sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan penggunaan teknologi informasi sendiri. Karena SDM tersebut sangat menentukan seseorang dalam mengoperasikan atau mengakses informasi. Kemudian kekurangan isi atau konten materi bahasa Indonesia. Kenapa? Di dalam sebuah kesenjangan digital sangat, khususnya di Indonesia ini, sangat kekurangan isi atau konten karena di beberapa daerah contohnya belum memadai ya yang namanya, atau belum menguasai sama sekali skill untuk bahasa Inggris. Jadi diharuskan dalam mencari informasi itu disesuaikan dengan tempatnya atau negara asalnya. Contohnya boleh sih menggunakan bahasa Inggris, tapi kalau bisa sih lebih dikhususkan untuk menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dimengerti. Terus kurangnya kepedulian masyarakat yang sangat berpengaruh untuk penggunaan komputer. Contohnya itu seorang remaja memiliki akses internet, cuman biasanya digunakan nggak penting sekali, seperti main game, chatting, terus nggak bisa menghasilkan apa-apa dalam waktu yang berjam-jam. Itu contohnya. Terus kurangnya kerjasama dengan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Terus perbedaan pola hidup masyarakat atau pola pikir atau pola pandang juga sering menyebabkan kesenjangan digital. Terus adanya regulasi atau aturan yang berbeda-beda di setiap daerah. Terus apa aja sih solusinya?
untuk penyelesaian digital divide. Contohnya adalah nggak tahu. Terus solusinya seperti apa? Yang pertama itu menyiapkan masyarakat untuk bisa menangani, kemudian menilai, menerima, kemudian memutuskan dan memilih informasi yang tersedia. Kemudian masyarakat itu harus diberi edukasi atau arahan untuk tidak menerima informasi itu tanpa menyelidiki kebenarannya, sehingga masyarakat tidak cenderung termakan oleh berita palsu atau hoax contohnya. Kemudian pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh
Indonesia, sehingga setiap masyarakat mendapatkan kesetaraan informasi. Apa aja sih yang didapatkan? Apa yang didapat oleh masyarakat kota juga didapatkan oleh masyarakat desa. Jadi semuanya merata. Kemudian kerjasama pemerintah dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur juga mengurangi kesenjangan digital. Kemudian pemerintah juga perlu mengadakan program bersama untuk seluruh masyarakat Indonesia agar meningkatkan kualitas bahasa Inggris yang mereka miliki, sehingga masyarakat Indonesia dapat mendapatkan informasi yang lebih maksimal dan bisa belajar bahasa Inggris tentunya. Iya, kalau deadline tuh jangan dadakan, Bambang. Gue juga ngerti. Itu contohnya. Kemudian ada digital inequality atau ketimpangan digital. Adalah untuk ketidaksetaraan digital yang terjadi dalam dunia masyarakat, di mana digital inequality ini dianggap sebagai evolusi dari digital divide. Kemudian ketimpangan digital ini adalah masalah sosial pemanfaatan internet oleh masyarakat di negara-negara Asia yang terus berkembang pesat. Contohnya, data pengguna internet yang terus meningkat tiap tahunnya. Misalnya jumlah pengguna internet, contohnya jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 83,7 juta dan membawa Indonesia sebagai pengguna internet terbesar ke-6 di dunia. Namun pada tahun 2017 pengguna internet di Indonesia meningkat drastis jadi 13.700.000, kemudian menempatkan Indonesia di peringkat ke-5. Penyebabnya apa sih? Yang pertama itu teknis, yaitu ketidakmerataannya akses internet di suatu daerah yang menghambat masyarakat untuk memperoleh akses informasi dan pengetahuan melalui internet. Kemudian otonomi yang mencakup kebijakan dari pemerintah baik di suatu daerah maupun di negara setempat. Kemudian apabila pemerintah
suatu daerah negara tersebut enggak terbuka atau enggak peduli akan keberadaan masyarakatnya, maka akses teknologi informasi tersebut semakin tidak bisa diperoleh oleh masyarakat, tidak bisa dinikmati. Kemudian keterampilan atau skill, semakin rendahnya keterampilan ataupun kemampuan individu akan pemanfaatan teknologi informasi, akan menurunnya atau berkurangnya kemampuan, dan kita sangat membutuhkan SDM. Terus tujuan atau purpose, ketidakmerataan yang menuju terjadinya digital inequality adalah seperti ini. Tujuannya dari individu bersangkutan untuk mempelajari dan menggunakan informasi, di mana tujuan tersebut harus diketahui dengan pasti sebagai motivasi untuk mempelajari dan menggunakan informasi. Jadi kita harus tahu nih tujuan kita menggunakan internet itu seperti apa. Terus yang ketiga itu adalah knowledge divide atau kesenjangan pengetahuan. Apa sih yang dimaksud dengan kesenjangan pengetahuan? Yaitu bentuk kesenjangan di dalam memperoleh pengetahuan dan berbagi pengetahuan. Faktor-faktor yang menyebabkan knowledge divide yaitu yang pertama adalah ketidakmerataan akses internet, kedua ketidakmerataan infrastruktur dan bangunan, pola pikir dan kebiasaan masyarakat, kebijakan pemerintah setempat, minat baca dan berbagi pengetahuan yang kurang pada masyarakat, biaya hidup dan kesejahteraan masyarakat. Apa sih maksudnya? Yang pertama itu ketidakmerataan akses internet. Di Indonesia sendiri kebutuhan akses internet itu sangat kurang, jadi untuk memperoleh akses internet kurang. Yang kedua, infrastruktur seperti listrik, jaringan internet itu juga kurang, bangunan-bangunan yang dibutuhkan untuk ketidakmerataan internetnya. Iya, tahan. Ketidakmerataan akses internet udah, terus ketidakmerataan infrastruktur dan bangunan gitulah, seperti listrik dan jaringan dan bangunan-bangunan yang dibutuhkan. Kemudian pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang masih ya bisa dibilang sangat rendah ya, pola pikir masih terlalu pendek, jadi kadang untuk mencari penggunaan internet sendiri gak bisa digunakan secara maksimal. Kemudian kebijakan pemerintah setempat belum merata, kurangnya sosialisasi, jadi dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah. Terus minat baca tulisnya juga masyarakat kita masih kurang, dan untuk mencari informasi juga kurang. Kebanyakan teknologi itu tidak dimanfaatkan. Kemudian biaya hidup yang semakin tinggi dan menyebabkan ketidaksejahteraan masyarakat. Apa sih hubungan antara knowledge divide dan digital divide? Hubungannya itu adalah untuk menciptakan suatu kondisi di mana kesenjangan antara suatu individu atau masyarakat secara umum di dalam memperoleh akses dan layanan berbasis digital untuk kegiatan dan kebutuhan sehari-hari. Terus upaya-upaya untuk menghapus digital divide yang pertama adalah gerakan internet masuk desa, kedua sosialisasi penggunaan perangkat lunak atau open source,
perbaikan dan penambahan infrastruktur oleh pemerintah, sosialisasi baca tulis dan digitalisasi ke masyarakat. Kemudian semangat untuk belajar dan berbagi pengetahuan pada masyarakat. Ini sering kita lihat ya, ada yang sekarang terkenal itu gerakan 1000 membaca. Gerakan 1000 membaca. Maksudnya itu adalah gerakan membaca 1000 buku, yaitu diedukasikan kepada anak-anak. Kemudian ada digital literasi, kemampuan secara efektif dan kritis untuk mengevaluasi dan membuat informasi dengan penggunaan berbagai digital. Hal ini dibutuhkan untuk mengenali dan menggunakan kekuatan itu untuk memanipulasi dan mengubah media digital untuk mendistribusikan, kemudian untuk mengadaptasi mereka untuk menjadi bentuk-bentuk baru. Kemudian dampak global digital literasi yang pertama itu dampak positifnya untuk perkembangan teknologi yang sangat pesat, kemudian semakin berkembangnya layanan dan fasilitas internet, kemudian memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi. Terus dampak negatifnya pencurian data atau kehilangan data, informasi rahasia terhadap suatu perusahaan, organisasi negara, kemudian meningkatnya pelanggaran privasi seseorang, meningkatkan penipuan secara digital, pornografi, atau kekerasan yang ditampilkan oleh konsumsi publik. Ada information literasi atau literasi informasi, yaitu kemampuan individu dalam memperoleh, memilih, dan menyaring menyaring atau memfilter, kemudian dan menggunakan informasi tersebut dengan baik dan benar untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Terus penyebabnya apa sih? Penyebab literasi informasi yaitu yang pertama, kebiasaan membaca belum dimulai dari rumah. Aktivitas membaca belum diterapkan dari ranah keluarga atau dengan orang tua hanya mengajarkan membaca dan menulis pada level biasa. Namun budaya literasi informasi harus diterapkan sejak dini. Contohnya membiasakan anak-anak untuk membaca cerita, terus membiasakan anak-anak itu untuk menulis buku seharian. Contohnya menulis buku harian, menulis buku harian untuk mengasah kemampuan anak-anak. Terus yang kedua, perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat orang semakin malas dalam membaca, kemudian meninggalkan budaya literasi tersebut. Terus sarana membaca yang minim, contohnya perpustakaan yang saat ini sudah jarang digunakan dan lebih memilih mencari informasi di internet. Terus kurang motivasi untuk membaca, kurangnya minat orang-orang membaca saat ini,
Contohnya, segala informasi sudah didapatkan dari guru, sehingga untuk membaca saja malas. Contohnya di sekolah, seorang siswa atau siswa-siswa itu jarang membaca, datang ke perpustakaan juga jarang, lebih memilih melihat melalui internet. Kemudian siswa itu tidak merasa tidak perlu membaca karena dianggap informasi yang datang dari guru selalu benar. Kemudian jika malas untuk mengembangkan gagasan atau ide, literasi nggak hanya membaca, tapi dilanjutkan dengan menulis. Bagaimana dapat terampil menulis jika jarang membaca? Menulis membutuhkan kosakata yang akan diperoleh membaca. Setelah memiliki bahan untuk menulis, tantangan selanjutnya adalah mengembangkan gagasan atau ide. Proses itulah yang biasanya membuat orang malas nulisnya. Namun seiring perkembangan teknologi, biasanya kita semakin malas untuk mengembangkan atau menyampaikan gagasan tersebut. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu melindungi keamanan dan privasi Anda. Berikut ini adalah beberapa hal keamanan fisik komputer yang harus diperhatikan. Yang pertama, melindungi perangkat keras komputer. Kenapa kita harus melindungi perangkat keras komputer kita? Karena untuk mencegah pencurian, terutama di lingkungan laboratorium, perangkat khusus anti pencurian seperti kabel mengamankan komputer. Kemudian perusahaan harus mempunyai kebijakan untuk pintu dalam keadaan terkunci dan akses terbatas komputer. Bisa juga menggunakan CCTV untuk melindungi. Berisik banget sih. Aduh, pantat gue pegal. Kemudian backup data itu sangat diperlukan untuk membackup file kita dan memperbarui dengan cukup sering untuk mengganti file asli, kemudian mengurangi dampak pencurian dan gangguan alami, kegagalan peralatan atau penghapusan yang tidak disengaja. Kemudian mengendalikan akses. Itu metode proxy yang paling umum digunakan adalah nama pengguna atau password. Ini harus kita perhatikan, sering sekali terjadi yang
keamanan fisik komputer ini sering diabaikan. Contohnya penggunaan password atau user ID atau login ID. Terus mengamankan koneksi ke komputer lain, ada intranet dan LAN, koneksi internet, firewall, DMZ, atau kesingkatan dari demilitarized zone yang merupakan suatu subnetwork. Lapis adalah subnetwork untuk hal tersebut. Kemudian ada yang sering kita perhatikan tuh, kita harus mengetahui virus yang sering merusak data kita ya. Ini kita harus sering hati-hati. Virus itu program kecil yang masuk ke komputer dan membuat komputer membuat produksi banyak salinan yang dikirim ke komputer lain. Terus worm, cacing ya, jenis serangan yang dapat yang memanfaatkan celah-celah keamanan komputer dan menyebarkan diri dengan salinan sendiri. Kemudian Trojan Horse, program yang mengklaim bahwa bisa melakukan sesuatu tapi sebenarnya melakukan pekerjaan yang lain, menggunakan perangkat lunak atau aplikasi lain, namun saat bisa menjalankan dapat merusak hal tersebut. Kemudian ada virus email, kemudian ada virus nakal, email bomb, nanti kalian baca sendiri. Kemudian enkripsi dalam menangani masalah keamanan. Yang pertama ada eavesdropping, itu jika seseorang mengintip pesan, ia hanya membaca tanpa mengubah. Fungsi enkripsi ini menggunakan enkripsi symmetric key, sehingga orang nggak bisa baca tanpa key. Terus ada spoofing, menyamar sebagai pengirim untuk membuktikan keaslian file tersebut. Si pengirim dapat menggunakan enkripsi public key. Terus ada tampering, mengubah isi suatu pesan. Keempat ada misrepresentation, itu mengubah penyamaran sebagai penerima dari situs web terkenal. Mungkin di sini ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan materi selanjutnya.